Dia ngomong begini, Pak Kosmas, Ya. kita harus hargai budaya Manggarai. Oh, Hargai budaya leluhur Manggarai. langsung dia omong. di apa Ya, itu dia cerita begini. Gereja Katolik tahun 1912 masuk Manggarai itu begitu mudah. Tidak mengalami kesulitan. Oh, Karena ajaran leluhur orang Manggarai sama betul dengan gereja Katolik. sehingga langsung Ya, dia cerita luar biasa. Sama bagaimana ceritanya, Pater? ya. Banyak ya adat istiadat Manggarai sebelum tahun 1912 percaya adanya Tuhan. Ya. Manga Maurin Agung Arang. Ya, baiklah, selamat sore Bapak Selamat sore. dan Ibu, para pendengar Kengko Bertemu dimanapun berada. Pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Manggarai, yaitu Bapak Kosmas. Beliau adalah salah satu aktivis yang banyak bergelut di bidang sosial. Kegiatannya begitu banyak waktu yang dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan. Seperti yang saya pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Kengko Bertemu kali ini akan hadir dengan satu subjudul namanya Tiba Imbi. Tiba Imbi, kalau dalam bahasa Manggarai itu tiba artinya menerima, imbi kepercayaan. Jadi kalau diartikan dari dua kata ini, ya, berarti menerima kepercayaan. Tetapi yang saya maksudkan dari Tiba Imbi adalah akronim atau singkatan dari tiga bahasa, yaitu Indonesia, Manggarai, dan bahasa Inggris. Jadi kalau pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kosmas dalam bahasa Indonesia, itu artinya bahwa kita sedang memenuhi salah satu unsur dari Tiba Imbi, yaitu tiga bahasa yang akan kita pakai. Tapi seperti yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa kali ini kita akan menggunakan tiga bahasa. Saya akan bertanya kepada Pak Kos nanti dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa Manggarai. Beliau juga nanti akan mungkin memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Jadi campur. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih banyak untuk tetap setia untuk menonton channel YouTube Kengko Bertemu, edukasi generasi Manggarai untuk merawat adat, melestarikan budaya, dan melestarikan sastra lisan bahasa Manggarai lebih khususnya itu goet dan durit. Yo tabe ning ma Kosmas. Ya. Jadi ayah mana yang aku anak askerite lambu boleh jongkut tengah cenga cuma ikut lontu toruk lontu Ya. betul anak gua raja antara mangan gua lambu boleh jongkut tinggi ngalis tukang ngarite. Ya. Makos kuruta ardingko sange dapat pecing dite tombo apa temupu taya apa tepule bayar dite cewek kita namanya gori yang kecur dite. Jadi kegiatan giat dite dalam melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai. Ai baik pecing namanya Makos itu ca madami ya tanah anak Manggarai untuk guru kain tanah anak Manggarai atau ya doa momang ata ho itadami ga namanya giuk agak dite gore kecur dite itaran gona sekali lagi lah tegina ngas tu kan dite ba menana tegia momang dite kuduta tombong kita untuk apa teh mau politik apa mau cewek kita tuh yang utitong kemudian tombol luta budaya di Manggarai hote budaya tapolia serong di Pembate di Sami tombol di Sumoro kemudian hubungannya dengan apa nanti dengan pengaruh-pengaruh dari luar begitu bagaimana kita punya adat Manggarai ini budaya Manggarai itu bisa terbuka terhadap setiap pengaruh positif yang kemudian bisa terlaksana kemudian menjadi bagian dari kehidupan bersama. Jadi mungkin itu ramadaku Makos jadi latanta tiba di te kamping medakunya lesohon dan mana hote itu mga harapan kanan jadi lobo botol aku tombol tura lobo tua aku
tandan ga hiang ga moma gua naring tu ngaku itu pamela itu ara udah te rungkan tabet Yo, Marcel, yo terima kasih banyak. yo Kagum laku ite, tokoh muda yo yang sangat menghargai adat istiadat Manggarai, yo adat leluhur dite. yo Jadi ya, aku sebagai mantan guru ya, yo mantan pengawas, aku neota di Tebo, yo do kegiatan kemanusiaan, berterima kasih. Revan dite, gauk dite, Itali sempo, narins di sempo, kudu titong cama-cama, Vaki Manggarai terutama anak ke Uba dite. yo Terima kasih banyak. yo Pokoknya. yo baik terima kasih nama di sekun yo ini Bapak Kos mungkin lain China Iya. tinggi kaya mungkin lain China nganceng te apa te tombo mungkin istilah Manggarai itu memperkenalkan diri dulu mungkin Iya. kegiatan-kegiatan di te yang apa namanya yang sebelum te terjun ke kegiatan-kegiatan sosial Iya. seperti sekarang ini mungkin bisa ceritakan dulu sedikit latar belakang di te Iya. mungkin silakan Terima kasih Bapak Ansel. ya Jadi aku saya ini guru dulu. ya Guru SMA di Kupang. di Kupang Di Kupang saya 12 tahun 12 tahun mengajar di Kupang. SMA. Oh iya. Kemudian tahun 98 pindah ke SMA Negeri 2 Ruteng. Nah, tahun 2003 atau 2002 saya pindah ke kantor sebagai pengawas. Oh, Pengawas saya berapa tahun di sana langsung jadi koordinator pengawas Manggarai. Oh. Manggarai sebelum pisah Manggarai Barat, waktu masih Manggarai gabung Timur, Manggarai Raya, Manggarai Raya betul sudah. Oh. Sehingga Labok Manggarai kami laksanakan tugas. Lalu tahun 2019 Bapak Ansel saya pensiun dan oleh Pak Bupati Bapak Heri Nabit minta saya untuk dampingi beliau sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kabupaten Manggarai. Karena syaratnya untuk menjadi sekretaris itu di Permendagri 20 2007 harus pensiunan. Harus pensiunan atau minimal eselon 3. Jadi dari 2020 ya saya jadi Sekretaris Komisi AIDS Manggarai. Oh, sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun, betul sudah. Lalu di tengah kesibukan sebagai Sekretaris Komisi AIDS, ada beberapa kegiatan sosial kemanusiaan yang saya ikuti. Pertama, pengurus Yayasan Bruder CSA, Yayasan Solidaritas, yang mengurus yang mengurus 2 sekolah, SMK Santo Aloysius Ruteng dan SMK Gonzaga Bay. Lalu berikut saya wakil ketua Koperasi Kredit Spirit Soferdi, SPD punya. Lalu wakil pembina Yayasan Ayo Indonesia. Ya, itu sudah. Luar biasa, banyak jabatan sosial. Di gereja juga saya sebagai Ketua Dewan Keuangan Paroki Golodukal. Itu sudah. Baik, terima kasih banyak untuk informasi terkait dengan giat yang pernah Bapak Kosmas lakukan di waktu lalu, termasuk yang sementara dijalankan, peran sosial yang sementara dijalankan. Mungkin kita langsung ke hal utama Bapak Kos. Jangan ya tombol itu ya karena pernah ganda lontu cama sebelum hari ini itu pernah bercerita tentang bagaimana budaya kita Manggarai ini begitu terbukanya dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Saya contohkan saja di agama Katolik misalnya. Dan kita lihat bahwa untuk Kabupaten Manggarai, 3 Manggarai ini, Manggarai Raya termasuk ke Flores mungkin secara umum itu
Jadi begitu mudahnya. Ya. Ini kita orang Manggarai khususnya dan Flores umumnya itu menerima ajaran. Agama Kira-kira Katolik. mungkin itu bisa ceritakan mungkin bagaimana hal ini bisa terjadi begitu. Ya. Mungkin. Baik Bapak Ansel, Gereja Katolik masuk Manggarai itu kan lewat Riau ya. Tahun 1912. Tahun 1912. Artinya sudah berapa tahun ya? 114 tahun ya. Gereja Katolik. Itu dibawa oleh ada 5 pastor, saya lupa. Pastor? Iya, pastor. Lalu ketika saya berdiskusi dengan almarhum Pater Thomas Krum dari Hungaria, pastor paroki di Ketang, saya tertarik sekali. Jadi saya ketemu Pater Thomas Krum, Bapak Ansel, minta maaf ketika beliau tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Saya kebetulan ada teman-teman dari Surabaya, Bali, Jakarta, bantu saya kursi roda. Nah, jadi saya bawa kursi roda ke sana dengan Pater Romo Juvens Rugi bawa. Sampai di sana saya bisa bertemu dengan Pater Thomas Krum. Luar biasa beliau. Jadi dari diskusi banyak yang kami laksanakan, dia ngomong begini, Pak Kosmas, kita harus hargai budaya Manggarai. Hargai budaya leluhur Manggarai. Langsung diomong. Dia cerita begini. Gereja Katolik tahun 1912 masuk Manggarai itu begitu mudah. Tidak mengalami kesulitan. Karena ajaran leluhur orang Manggarai sama betul dengan Gereja Katolik. Sehingga langsung dia cerita luar biasa. Saya bilang, bagaimana ceritanya Pater? Banyak ya adat istiadat Manggarai sebelum tahun 1912 percaya adanya Tuhan. Manga Maurin Agungaran. Nah, coba saja Pak Kosmas ya ikuti acara adat ya. Acara adat apa saja di Manggarai. Leluhur kita selalu sebut Tuhan Allah. Dengeli Maurin Agungaran. Itu kan dia Gereja Katolik kan Tuhan Allah, Maurin Agungaran. Jadi dari dulu sebenarnya leluhur kita percaya adanya Tuhan. Dalam kegiatan rohani, kegiatan keagamaan Katolik, dia ajak supaya sebelum acara rohani, misa misalnya, doa misalnya, acara adat itu dilaksanakan duluan. Lalu disempurnakan dalam Ekaristi. Salah Pater, terima kasih banyak contoh-contoh ya. Jadi Maurin Agungaran itu sudah diketahui, sudah dimiliki oleh leluhur orang Manggarai. Jadi kita berbangga dengan orang Manggarai. Ya. Sehingga begitu ajaran ini masuk, kita tidak mengalami kesulitan, sehingga Gereja Katolik mudah cepat sekali berkembang di Manggarai. Jadi saya bangga menjadi orang Manggarai ya, Bapak Ansel, ketika beliau menceritakan itu, menceritakan bahwa adat Manggarai itu benar-benar diakui Gereja Katolik. Itu. Jadi misalnya kelas misalnya, didahului acara adat dulu, lalu misa. Jadi dua klop dia. Jadi sempurnakan gitu dia. Memang benar bahwa di dalam acara adat Manggarai kita punya seperti kelas tadi yang Bapak Kosmas sebutkan tadi. Memang di sana juga pasti dalam doa-doa yang Caro Maurin Agungaran menyebut Tuhan. Selalu menyebut Tuhan. Sehingga hal yang sama juga begitu selesai acara adat langsung dilanjutkan dengan Ekaristi misalnya. Untuk mungkin istilahnya memperkuat, pada tebal. Betul. Tebal bengkes.
Ya. Ada tebal bengkes pada kimpul Ya. pintu. Tapi dua-duanya berhubungan. Berhubungan ya. Berhubungan. Ya. Berhubungan Itu. sama lain. Iya. Mungkin kita geser ke hal lain sih kita Om Kos. Mungkin itu dalam pengalaman dan pengetahuan itu terkait dengan budaya Manggarai. Adakah bahasa-bahasa goet-goet yang mungkin itu sudah kenal, yang sering pakai dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan, seperti dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan atau berbagai bidang begitu. Ya. Mungkin ada satu dua kalimat goet mungkin yang pernah itu dengar atau sering pakai gunakan ketika berbicara berhadapan dengan misalnya mungkin start dari pendidikan mungkin. Ya. Bisa. Jadi ya Bapak Ansel, gini, di pendidikan, ya, untuk anak-anak kita, remaja, anak-anak muda kita, katakanlah kita ambil dari Undang-Undang Sisdiknas saja ya, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 20/2003. Di sana dikatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu. Bahasa itu yang kami diskusikan tadi dengan bruder-bruder ini. Ya. Bermutu, one bahasa Manggarai dite, titong, toming, toing. Titong, toming, toing. Nah, jadi anak-anak hitus goet ya. Hitus goet. Jadi di sektor pendidikan. Mengajar anak itu harus sampai mengerti. Itu pendidikan bermutu. Jadi dengan titong, toming, toing. Nah, kalau anak-anak belum sampai ke sana, ulang lagi. Jadi selalu titong. Titong kan dengan mulut, dengan ajar. Toming, contoh. Memberikan contoh, teladan. Toing juga seperti itu. Jadi kita mengajarkan anak-anak muda kita dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Harus laras. Ya, itu. Karena di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003 pasal 5, saya masih ingat betul, Bapak Ansel, pasal 5 itu. Pendidikan harus bermutu. Harus bermutu. Karena itu di sekolah coba pikirkan. Bermutu itu yang bagaimana? Ada standar nasional. Ada standar nasional pendidikan. Demikian juga kesehatan. Dengan begitu, titong, toming, toing. Tidak hanya dengan bahasa itu, bahasa mulut, tapi juga toming ya. Toming. Misalnya Bapak Ansel, saya kagum di Dinas Kesehatan itu ada pengumuman dilarang merokok. Itu pengumuman dilarang merokok. Di Departemen Pendidikan, Permendikbud 64 2015 jelas-jelas guru dilarang merokok di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor. Jadi bahasa itu harus dengan titong, toming, toing. Saya harapkan dan saya percaya toming, toing. Di Dinas Kesehatan yang sudah ada spanduk dilarang merokok itu, artinya staf di sana dan tamu yang masuk di sana jangan merokok di situ. Jangan merokok. Itu bahasa tulis, tapi sebenarnya mengingatkan kita supaya babeki nekarongko. Mengapa nekarongko? Tentu ada nilai tersirat di dalam itu. Supaya sehat. Berarti ya telua goetio bukan titong, toming itu bisa berlaku di pendidikan, juga bisa di kesehatan atau di semua sektor, termasuk artinya di pencarian nafkah ekonomi. Ya, betul sudah. Jadi dan itu saya pikir berkewajiban para tokoh desa, tokoh masyarakat, termasuk kita di pemerintahan menunjukkan itu, memberikan contoh dengan omong,
dengan Baweki, ya itu semua Titon Toming Toing, ya gitu. Ya, mengajak Ya orang lain itu. begitu. Dan luar biasa orang tua dulu, Bapak Ansel. Iya. Pucu luar biasa ya. Oh. Leve pucu. Lalu kalau misalnya itu belum berhasil, maka bagi kita tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, pendidik, ya panggil roeng, panggil murid misalnya. Apa masalahnya sampai mengapa kamu tidak merokok? Nah, jadi sekarang kita dalam berkomunikasi, dalam Titon Tomintoing, tidak hanya bercerita tentang, tetapi bercerita dengan. Bercerita tentang dan bercerita dengan. Apa bedanya? Bercerita tentang kan misalnya Bapak Ansele, misalnya kan di dinas kesehatan, saya lama di sana, sudah dampingi, sudah bersama dengan teman-teman di sana, dilarang merokok. Kalau orang masih merokok, jangan ceritakan itu, jangan seperti orang-orang di dinas kesehatan. Itu cerita tentang. Tetapi yang bagusnya, panggil mereka yang merokok di lingkungan dinas kesehatan itu, mari. Kau baca atau tidak itu? IT baca atau tidak? Nah, jadi panggil. Itu cerita dengan. Itu. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Mengajak. Kalau ya itu tadi cerita dengan itu kan cerita dengan hati, dari hati ke hati. Itu. Kalau tentang tadi maksudnya orang lain yang itu pocu orang. Misalnya kita cerita misalnya, nekane horoeng salea desa itu. Harus ke sana, panggil mereka rapat, cerita langsung berhadapan. Iya, itu cerita dengan gitu. Menarik, luar biasa. Iya, gitu. Ya. Memang berarti saya menangkalnya bahwa dalam hidup ini contoh itu mungkin lebih kuat pengaruhnya, peran, maksudnya memberikan teladan untuk mempengaruhi. Tetapi tidak cukup sampai di teladan, tapi harus diawali dengan ajakan, seruan, permintaan. Iya, dan bertemu langsung. Ya. Kemudian kayak saya kembali lagi tentang salah satu unsur budaya Manggarai ini kan ada banyak unsur budaya Manggarai yang kita kenal. Kalau dari konsep teori orang-orang yang pemerhati budaya di Indonesia, di dunia, khususnya di tanah Manggarai, bahwa salah satunya adalah bahasa. Bahasa. Yang lainnya itu seperti kostum, pakaian, segala macam, kemudian dan juga rumah-rumah adat, gendang-gendang. Kalau kami boleh dapatkan sedikit pandangan itu terkait dengan bahasa. Mengapa bahasa Manggarai ini harus dijaga begitu, dirawat, dilestarikan bahasa. Lebih khusus lagi kita Manggarai ini kan kita dikaruniai dengan ada yang bahasa yang lebih halus itu namanya Goet dan Duri. Mungkin itu bisa berikan pandangan. Apa manfaatnya kalau kita menjaga ini bahasa? Baik Bapak Ansel, gini, kita rakyat Manggarai ini kan belum sepenuhnya fasih berbahasa Indonesia. Belum sepenuhnya. Ya, terus terang. Jadi masih selalu dengan bahasa daerah. Lalu yang berikut Bapak Ansel, ketika kita bertemu dengan masyarakat, orang-orang di desa, memang bagus pakai bahasa daerah, bahasa setempat. Kemudian di sekolah pun guru-guru harus mengerti bagaimana bahasa-bahasa yang santun. Dengan misalnya ite itu santun biasa. Jangan kau. Misalnya Nana, hauta. Tidak bisa. Panggil dia Nana, panggil sini. Maice ite. Jadi antara hau dan ite kan beda. Hau itu saya pikir masih kasar. Demikian juga pendekatan kita para birokrat, para politisi, pejabat-pejabat daerah misalnya,
sesekali pakai bahasa daerah. Jadi antara misalnya kau, itu kan bahasa umum. Kau jangan begitu. Itu sudah tidak bisa. nilai rasanya sudah Dia ada jarak. Tapi misalnya ite ya. Jadi mengajak orang sehingga dia sungguh hadir, dianggap hadir dalam pertemuan itu. Jadi bahasa daerah Manggarai itu ite hau. Saya pikir ide itu yang paling itu harus digunakan terus, harus dipakai sehingga karena dianggap ide itu menganggap orang itu sebagai terhormat ya, terhormat itu. Saya pikir dalam pidato pejabat politik, pejabat di Manggarai, kalau turun ke kampung itu harus selalu gunakan ide. Jangan tidak. Saya pikir itu ada jarak ya, ada jarak itu. Itu artinya bahwa bahasa ini dia bisa mendekatkan itu orang dan orang begitu. Iya. Jadi penghubung, tetapi penghubung yang membawa orang itu semakin dekat dengan satu pribadi yang lain. Tetapi harus dengan pilihan kata-kata yang itu. Jadi gini, yang beretika begitu. Iya, beretika. Adat Manggarai itu. Jadi ite itu kalau bahasanya mengkita. Artinya ite dan saya sama-sama. Tapi hau itu jarak ya. Artinya kita jarak dengan dia. Jadi ite itu mengkita artinya anggap bahwa yang berhadapan dan kita sama-sama status ya, status. Kemudian yang lain seperti apa, yang rumah gendang, kemudian pakaian gitu kan. Mungkin itu juga ada pandangan terkait bagaimana hebatnya leluhur kita ini kayak mewariskan unsur-unsur luar biasa. Jadi Bapak Ansel, terus terang saya kagum dengan Bupati Manggarai ya. Bagaimana beliau dan kita bangun rumah adat. Bangun rumah adat. Rumah adat itu tempat semua warga kampung, warga beo bertukar pikiran. Bisa ada marwah. Rumah adat itu leluhur kita hadir. Leluhur kita hadir. Misalnya Mbak Bupati Ite dari kesehatan, kalau bisa pertemuan, tolong di mana rumah adat? Karena di sana leluhur itu hadir di sana. Leluhur hadir di sana. Kalau ada pertemuan-pertemuan, bagusnya saya senang Pak Bupati. Beliau bangun rumah-rumah adat. Untuk semua warga Onebeo itu bersimpuh, bukan hanya acara adat, tetapi acara resmi juga. Misalnya Bupati turun ke sana, undang masuk, Comonea Baru Gendang. Di sana, Lontong dengan Baru Gendang itu, Pangolongan Musi menganggap bahwa pejabat itu siapapun adalah warga kampung. Jadi bahasa-bahasa muncul one Baru Gendang itu. Beda kalau misalnya di sekolah atau di aula itu agak jauh tadi ya. Selalu kan melaju. Tapi di rumah gendang sesekali bahasa adat lebih dekat. Apalagi misalnya Bapak Ansel kegiatan di rumah adat ya. Memulai dengan tua semua. Itu berarti pejabat itu menyatu dengan Weki Pangolongan Musi. Itu luar biasa. Itu makna. Jadi saya sebagai salah satu rakyat Manggarai bangga dengan rencana atau aktivitas Bupati Manggarai hidupkan kembali rumah gendang. Ini mungkin bagian dari menghargai, menghormati ini warisan leluhur kita, orang tua kita. Ada adat istiadat. Karena salah satu adat istiadat ini kan salah satunya rumah adat kita. Rumah adat. Kemudian mungkin itu juga ada pengalaman
atau pemikiran terkait dengan bentuk rumah gendang kita punya nih Kak Bapak Kos. Ini yang katanya ketika hubungkan dengan apa lingko itu Yo. yang baru dikenal sekarang sebenarnya kalau mereka bilang katanya kalau dibedah itu misalnya kalau dibuka rumah gendang itu maka dia sama persis dengan lodok itu lingko lodok. Mungkin ide ada pandangan ini ngoncok gitu Bapak Ansel ya rumah adat ini kan dia kerucut. Pertama tadi tentang pengakuan adanya Mauri Agung Ngaran, Jari Agu Dede. Itu maksud lolo itu. Ya, itu sudah kita. Kita harus selalu bersyukur ya, selalu bersyukur itu. Lalu tentang lingkarannya itu bukti bahwa leluhur kita mengajak kita untuk selalu bersama. Selalu. Neka apa nama? Ya neka bahas neokena boleh itu kan itu sudah. Lalu memang sekarang pembagian tanah ini saya lihat sudah jarang itu jarang menggunakan lodok itu. Tetapi nilai rumah adat itu harus dipakai oleh Pangolo Ngamusi bahwa kita ini satu. Dari satu rumah yang sama. Rumah yang sama. Lalu kita berterima kasih kepada Mauri Agung Ngaran. Kita bisa berkumpul seperti ini. Lalu atapnya ini kan ijuk ya. Ijuk. Saya pikir salah satu nilainya bahwa ijuk ini memang itu bertumbuh di alam kita. Lalu ajakannya supaya kita lestarikan alam. Supaya kita lestarikan neka babar tahun siapa tua apa semua jangan kita harus hargai itu maksudnya kita punya nenek moyang mengambil bahan dari alam supaya kita melestarikan ini alam mungkin lebih khusus dalam pohon apa segala macam karena dia yang menunjang. Kemudian melihat kembali ke apa tadi Bapak Kos ini apa? Kalau kita belah tadi ini banyak cerita dengan para muda, orang-orang muda di luar sana juga. Ketika rumah gendang ini dibuka misalnya begitu, nanti dia akan terlihat sama seperti dengan yang lingko-lingko setap, masang yang bundaran yang dicancar. Lodok yuk. Jadi strukturnya model sama. Gitu. Soalnya bahwa rumah dengan kebun itu semacam dia satu. Gitu. Artinya saya kagum dengan yang dicancar itu. Mungkin di Manggarai hanya tinggal itu. Hanya saya kurang itu lagi. Apakah masih ada di daerah lain? Dan itu sekarang sebagai salah satu objek wisata Manggarai. Jadi kekuatan magis Manggarai ya, bagaimana orang melihat itu. Dan kita harapkan Wekisale Cancar, toko-toko itu jika banyak orang luar datang menceritakan itu hubungan antara lodok itu dengan rumah gendang. Lalu bagaimana marwah leluhur kita hadir di di lodok itu dengan rumah gendang. Menarik tadi ya Bapak Kos, itu tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana rumah gendang itu ketika dimanfaatkan itu justru lebih lebih sejuk. Misalnya kalau kita menggelar pertemuan bersama masyarakat ataupun ketika kita menyambut tamu-tamu dari luar. Jadi segala diskusi dan pembicaraan di dalam rumah gendang itu menjadi lebih enak, lebih aman, nyaman dan damai begitu. Jadi berarti bagus kalau ke depan semua kegiatan, saya contohkan kegiatan kesehatan, misalnya penyuluhan, misalnya kalau kita laksanakan di rumah gendang akan lebih mudah diterima, atau edukasi apapun mungkin. Coba kira-kira menurut kita, saya pikir dia punya contohnya. Pikirannya Bapak Ansel luar biasa ya. Ini mesti mengajak kita semua, para tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh politik, lakukan pertemuan itu baiknya
baiknya di rumah gendang. Manfaatkan sudah, karena Manfaatkan. pemerintah sudah membangun gitu. Ya. Jadi sehingga masyarakat kampung itu pertama leluhur mereka diakui. Leluhur mereka diakui. Karena pertemuan rumah gendang itu bukan hanya manusia yang hidup, bukan. Jadi leluhur itu diundang. Ya. Nah, jadi bagerak latan veki. Nah, dan itu karena wibawa para leluhur, marwah para leluhur. Mereka bangga mungkin. Mereka hadir. Jadi permisil te Bapak Ansel. Misalnya tadi memulai dengan tuak, kapu. Itu artinya benta leluhur kita untuk oleh emak ende cama-cama te ai hosa tuang somaya bagerak latan ami anak dite empo dite maiku ite cama-cama. Nah, karena di gereja Katolik kan kita akui bahwa ada arwah yang selalu hadir bersama kita. Hanya karena tidak bisa dilihat dengan mata. Hanya tidak bisa lihat, tapi kita rasakan. Kita rasakan. Sebagai orang Katolik, Bapak Ansel, kita rasakan, kita percaya itu bahwa arwah para leluhur itu yang kita sebut-sebut di doa, di torok, mereka hadir betul, mereka hadir. Bahkan sampai dalam mimpi kita juga kan itu. Iya, memang itu tadi apa Pak Kos. Jadi berarti yang kita sampaikan ini secara tidak langsung juga mengajak seluruh masyarakat Manggarai untuk mulai menggunakan. Nah gitu, kalaupun selama ini sudah menggunakan, kalau bisa itu dipertahankan. Jadi kegiatan apapun, jangan hanya yang terjadi selama ini, yang terjadi selama ini hanya rumah gendang itu hanya dipakai ketika ada acara-acara adat budaya. Tapi mungkin ke depan seperti yang itu harapan itu kalau bisa pakai juga untuk kegiatan pertemuan dari berbagai sektor, misalnya kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, atau mungkin artinya untuk sosialisasi kita bisa gelarkan supaya kita punya bisa mendapat dukungan juga dari para leluhur atau kita punya saudara-saudara orang tua yang sudah berpulang. Seperti itu mungkin harapan. Kita harapkan begitu Bapak Ansel. Jadi di kampung-kampung punya rumah adat. Jadi pertemuan itu moga-moga misalnya itu dari kantor kabupaten, kantor dinas kesehatan mau bertemu dengan weki di sana, rakyat di sana. Coba ajak mengaku baru gendang. Ajak mereka. Kalau mangan baru gendang, coba baru gendang. Jadi begitu itu omong sosialisasi tentang apa, orang weki kan senang weku, buat beta meloce. Mereka akan dengar luar biasa, daripada kita cuma kantor desa ta. Saya pikir baik juga, tetapi kurang nanti. Baru gendang itu pasti mereka senang. Jadi begitu tombol kita penyuluhan kesehatan menyangkut KB. Orang bisa ikut rame-rame. Maksud aku apa yang menjadi harapan sosialisasi itu, penyuluhan itu kan pasti orang akan laksanakan. Dan akhirnya itu bahasa tadi nanti semua mereka bisa hidup. Hidup kalau sudah hidup dan nanti itu kan pasti akan mereka berhasil laksanakan. Betul. Karena harapan dari sebuah edukasi itu kan setelah orang mendengar nanti dan terlihat di perbuatan. Di tingkah laku. Benar. Jadi selama kami penyuluhan tempat cobaan apa di luar rumah gendang. Jadi memang sudah berbusa-busa menyampaikan informasi, tapi itu tetap tidak dilaksanakan. Mungkin dengan metode ini, cara ini mungkin lebih. Apalagi kan Manggarai kita kan untuk di bawah kepemimpinan Pak Heri kan dia sudah menyediakan semua, sudah membantu membangun. Rumah adat itu sudah dibangun luar biasa. Jadi saya pikir artinya Bapak Bupati kita orang muda, tapi beliau itu sangat akrab dengan budaya. Hargai betul budaya. Hargai warisan
leluhur itu. Sehingga saya pikir Bapak Ansel, kalau misalnya permisi, salamai kantor di penyuluhan tentang KB apa semua, ambil tempat dia Pak. Omong dengan kepala desa, asal cuma pakai baru kan. Di kampung, di desa-desa sekarang kan selalu ada rumah gendang, dan di kampung-kampung itu selalu punya rumah gendang.